Sebelum kita masuk ke tahap dialog, izinkan saya menjelaskan komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication secara singkat. Komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan antara dua orang atau lebih yang biasanya terjadi secara tatap muka atau langsung. Dalam konteks psikologi dan hubungan sosial, komunikasi ini bukan sekedar berbicara, melainkan sebuah proses yang mendalam untuk membangun kesepahaman dan hubungan yang erat. Berikut adalah karakteristik utama untuk memahami komunikasi antar pribadi. Yang pertama, terjadi secara dua arah atau timbal balik. Ada pengirim pesan atau komunikator dan penerima pesan atau communicate yang saling bertukar pesan secara dinamis melalui umpan balik atau feedback. Lalu melibatkan dua jalur sekaligus, menggunakan pesan verbal atau kata-kata yang diucapkan dan pesan non-verbal atau bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan nada suara. Dipengaruhi oleh konteks. Berikutnya adalah dipengaruhi oleh konteks dan situasi. Secara tempat, suasana tempat. Berikutnya adalah dipengaruhi oleh konteks situasi, suasana tempat, kedekatan hubungan, serta kondisi emosional para pelaku komunikasi sangat menentukan keberhasilan pesan tersebut. Lalu adanya saling ketergantungan. Apa yang diucapkan atau dilakukan oleh satu orang akan langsung mempengaruhi respon dan perasaan orang lain di hadapannya. Melalui komunikasi antar pribadi yang baik, seperti menggunakan teknik mendengar yang baik, menunjukkan empati, dan keterbukaan informasi, kita juga bisa membantu. Kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bisa membantu mengurai masalah orang lain dan memperkuat ikatan emosional. Lalu kita mulai masuk ke poin dialog. Pada poin pertama, KPK akan menerapkan poin yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan keterampilan membaca dan merespon isyarat tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan tindakan fisik tanpa kata-kata untuk menunjukkan kehadiran penuh atau attending. Pada penerapan dialog tersebut, yaitu pada saat Dapik sejak awal sangat peka dengan bahasa tubuh Naila yang gelisah dan wajah yang ditekuk cemberut. Respon nonverbal Dapik ditunjukkan dengan
duduk perlahan atau menanyakan kabar dan duduk agak condong ke depan untuk memberi perhatian penuh. Udah lama nunggunya, Nay? Enggak, baru sebentar. Kok muka kamu beda kayak biasanya sih? Biasanya aku ceria. Aku lagi banyak pikiran, akhir-akhir ini banyak masalah gitu. Kelihatan sih ya, dari aura kamu tuh beda dari kemarin. Kayak ngerasa kamu tuh banyak beban. Coba cerita. Aku tuh lagi kayak buta arah gitu tentang masa depan. Nanti aku mau gimana? Aku ngerasa salah jurusan di manajemen. Habis itu, tapi nanti setelah lulus aku takut jadi pengangguran kayak gitu. Lalu kita masuk pada poin kedua, yaitu mendengar aktif. Yaitu proses mendengarkan secara seksama untuk menangkap isi pikiran konseli, lalu merefleksikannya kembali melalui teknik paraphrasing atau menyatakan kembali ide utama, atau clarifying, mengklarifikasi fakta agar konseli merasa benar-benar dipahami. Pada penerapan dialog tersebut, yaitu pada saat Taufik merangkum akar kecemasan Naila dengan kalimat, jadi kamu ngerasa cemas dan ketakutan karena merasa apa yang kamu pelajari sekarang gak cocok sama diri kamu. Ditambah ada kekhawatiran besar soal gimana nasib karir kamu ke depannya. Ya. Jadi kamu merasa nggak cocok sama apa yang kamu pelajari selama ini. Terus juga kamu merasa cemas sama kedua orang tua. Iya bener banget. Aku tuh kayak lebih senang di dunia content writing gitu loh. Cuman ngerasa minder sama karya orang lain gitu. Aku juga sering nulis di blog pribadi gitu. Cuman kan aku bukan anak sastra atau komunikasi, jadi masih minder sama orang lain gitu. Jadi Hai, jujur ya, waktu semester 3 kamu ingat gak? Dulu aku pernah nggak ikut TS. iya. Nah, saat itu juga aku ngerasa kayak banyak banget komentar dari orang tua, orang sekitar maupun di sendiri. Iya aku ingat kamu waktu itu juga sampai nggak ikut kuliah satu mata kuliah kan? Dulu kan aku juga ngerasa kayak nggak pantas lah dulu. Kalau baik kan juga masuk PNS. Ya. Lalu kita masuk pada poin ketiga, yaitu empati. Empati yaitu kemampuan konselor untuk memahami situasi dari sudut pandang konseli, merasakan apa yang mereka rasakan, atau reflection of feeling, dan memvalidasi perasaan tersebut tanpa menghakimi. Pada penerapan dialog tersebut, yaitu pada saat Taufik menggunakan teknik reflection of feeling pada saat Naila bercerita tentang tuntutan orang tuanya, yaitu pada kalimat, aku bisa ngerasain seberapa tertekanannya Lunai. Ada rasa takut ngecewain orang tua, sekaligus ngerasa sedih karena minat kamu di dunia nulis ngerasa gak tervalidasi oleh keadaan. Tapi memvalidasi bahwa perasaan cemas di fase transisi kuliah adalah hal yang sangat wajar. Nah, terakhir, Iya bener banget, rasanya tuh kayak lagi dikejar waktu, tapi aku sendiri tuh belum siap sama keadaannya gitu loh. Belum lagi juga dari kemarin tuh orang tuh udah mulai nanyain kapan daftar pekerjaan gitu, daftar ke perusahaan gitu kan. Rasanya kayak langsung pengen nangis gitu ya, bingung juga. Aku bisa ngerasain sih yang kamu rasain lah. Ada takut kecewain orang tua juga kan. Pasti ya validasi. Kamu pasti takut ini terus banding diri kamu sendiri yang katanya kamu kan nggak salah jurusan kan. Iya benar gitu. Aku tuh pengen hobinya aku, passionnya aku tuh minimal dihargain gitu. Terus buat masalah ini juga kayak ada jalan keluarnya gitu loh.
Tapi ingat satu hal kita, kamu pernah nulis blog, kamu jadi ngerasa hidup kan? Ya aku malah lebih senang dan ngerasa hidup waktu aku nulis itu dibanding dengan keadaan yang sekarang. Kalau kita masuk pada poin terakhir, yaitu keterbukaan diri atau self disclosure, yaitu teknik di mana konselor membagikan sedikit pengalaman pribadi yang relevan dengan masalah konseli secara proporsional. Tujuannya untuk menormalkan masalah, menurunkan kecemasan, dan membangun kedekatan atau rapor. Penerapan pada dialog tersebut, yaitu pada saat Daphik menceritakan pengalamannya tersendiri saat berada di semester 3, di mana sempat mengurung diri di kamar selama seminggu, sampai bahkan melewatkan mata kuliah karena dia merasa salah tempat, minder, dan cemas kalau dia nggak bisa menjadi konselor yang baik. Keterbukaan ini membantu Naila menyadari bahwa ia tidak sendirian dan rasa takut kalah saing sebelum memulai itu adalah proses yang manusiawi. Ini pegangnya betul, ini mau jatuh. Nah, Itu kuncinya, Nay. Itu bukan kamu nggak punya kemampuan, tapi kamu tuh butuh percaya diri yang lebih tinggi. Iya, tapi kira-kira aku mulai melangkahnya dari mana ya? Ini sekarang kan dunia kreatif kan luas, kamu kan anak manajemen kan, nah terus kamu pintar nulis, gimana kalau dua kombinasi itu dijadikan satu untuk nyari part time atau magang? Oh, oke sih, masuk akal. Seenggaknya juga aku mulai melangkah ya, daripada diam dan cemas. Ya. Nah, itu kalau misalnya kan sekarang udah lebih berubah, ceria kan sekarang. Iya, makasih ya. Kamu teman sekaligus konselor yang baik nanti buat kedepannya. Sama-sama, Nay. Itu curhat aku selalu terbuka. Ya, siap. Makasih ya. Minum dulu, Nay, kayak jatuh kolesterol. Ya. Gila sih, akhir-akhir ini bantu rasanya kayak banyak banget gitu. Aku ngerasa pusing belakangan ini, 1 bulan ini. Kelihatan sih mata kamu itu santai banget, isi kamu juga beda. Gimana magang di copywriternya? Seru sih, seru banget. Cuman tuh aku masih merasa bersalah gitu loh, karena nggak bisa bagi waktunya. Skripsian banyak, ada yang direvisi, itu revisian magang juga datang barengan. Tugas kuliah juga beberapa ada yang belum dikerjain. Merasa waktu itu kayak dikejar-kejar waktu gitu loh. Jadi kamu seneng dapat baru, Ya. terus kewalahan sama frustasi ya? Iya juga sih, kepala rasanya kayak mau pecah gitu. Iya, aku dulu gitu juga naik. Ambil dosen itu banyak, ibaratnya maruk lah, terus hasilnya apa? Aku kewalahan, terus sakit juga, tipes, efisien lah menurut aku. Terus waktu itu gimana sih kamu biar bisa lebih santai lagi ngerjainnya gitu, biar nggak kayak dikejar-kejar waktu? Aku itu belajar dari gelas itu kan ada kapasitasnya, oh, kayak gitu contohnya. Nah, dalam waktu sebulan ini, apa yang bikin kamu panik kan? Banyak sih kayak kerjaan gitu. Aku juga seringnya ngerjain yang bikin panik gitu loh. Jadi skripsinya berantakan. Habis itu mentor magang juga ngechat
dosen udah nagih, habis itu jadinya kan aku begadang, habis begadang kan jadinya pola tidur jadi berantakan gitu loh. Jadi masalahnya itu bukan di magangnya. Gini aja, saran aku itu kamu bagi waktu antara tugas sama itu magangnya dari jam 8 sampai intinya itu 8 jam lah. Kalau pagi itu fokus kuliah aja, terus waktu lainnya itu buat magang. Iya sih, dari kemarin aku malah waktu ada kuliah dosen gitu malah buka laptop kerjaan, jadinya kan berantakan ya, atasan jadi ambiar. Kalau sekarang sudah nggak waktunya? Senggang sih, lagi nggak ada kerjaan juga. Kalau itu kita makan di kantin aja. Yaudah yuk. Saya beres-beres. Teman-teman dan dosen pengampu yang kami hormati, dari dua babak dialog yang sudah kita saksikan bersama, kita bisa melihat sebuah proses dinamika hubungan antar pribadi yang sangat nyata. Tokoh Naila di sini mempresentasikan banyak dari kita yang seringkali terjebak dalam fase quarter life crisis, mulai dari kebingungan akademis, kecemasan akan masa depan, hingga dilema dalam menyelaraskan antara idealisme diri dengan harapan orang tua. Kesimpulan akhir dari video kami adalah komunikasi antar pribadi yang efektif dan sehat bukan sekedar tentang bagaimana cara kita menyampaikan pesan agar didengar. Lebih dari itu, ini adalah tentang bagaimana kita menyediakan telinga untuk mendengar, membuka hati untuk memahami, dan menggunakan kehadiran kita untuk membantu orang lain menemukan jalan keluar mereka sendiri. Ketika kita mampu menerapkan keterampilan-keterampilan komunikasi ini dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi juga menjadi sahabat, keluarga, atau bahkan calon konselor yang mampu membawa kedamaian bagi lingkungan di sekitar kita. Saya, mewakili kelompok 3 yang beranggotakan Naila, Firman, dan Taufik, pamit undur diri. Terima kasih atas banyak perhatiannya dan sampai jumpa. Gadi, sumpah gadi. Kesimpulan akhir dari video kami adalah komunikasi antar pribadi yang efektif dan sehat bukan sekedar tentang bagaimana cara kita menyampaikan pesan agar didengar. Lebih dari itu, ini adalah tentang bagaimana kita menyediakan telinga untuk mendengar, membuka hati untuk memahami, dan menggunakan kehadiran kita untuk membantu orang lain menemukan jalan keluar mereka sendiri. Ketika kita mampu menerapkan keterampilan-keterampilan komunikasi ini dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi juga menjadi sahabat, keluarga, atau bahkan calon konselor yang mampu membawa kedamaian bagi lingkungan di sekitar kita. Saya, mewakili kelompok 3 yang beranggotakan Naila, Firman, dan Taufik, pamit undur diri. Terima kasih atas banyak perhatiannya dan sampai jumpa. Itu belum siap sama keadaannya gitu loh. Lagi juga dari kemarin tuh orang tuh udah mulai nanyain kan daftar pekerjaan gitu. They wonder how I do it like that. Two step, then I bring it right back. No scarf, got ice on the neck. 7 thick flex on the checks on deck. They wonder how I do it like that. Two step, then I bring it right back. No scarf, got ice on the neck. 7 thick flex on the checks on deck. They wonder how I do it like that. Two step, then I bring it right back. No scarf, got ice on the neck. 7 thick flex on the checks on deck. They wonder how I do it like that. Two step, then I bring it right back.